Mantap punya MU akhirnya ke ke puncak klasemen di atasnya Liverpool. Mungkin ini yang pertama buat MU setelah terakhir kali jadi pemuncak klasemen setelah tahun baru itu ada di tahun 2013. Itu udah lama banget. Itu adalah eranya Sir Alex Ferguson. Itu adalah zaman aku SMA. Anjing, udah lama banget ya. Itulah MU yang sekarang ini sebenarnya dibilang selalu main bagus itu enggak. Mereka kebantu gara-gara para pesaingnya, terutama Liverpool, Manchester City, apalagi Chelsea. Pokoknya yang langganan 4 besar ataupun 6 besar itu semua lagi dalam masa inkonsisten. Tahu dengan Chelsea yang dengan Lampard, Tottenham dengan Mourinho, dan sebagainya itu. Nah, kebetulan tadi pagi MU berhasil menang saat bertandang ke Turf Moor. Iya itu namanya itulah. Pokoknya kandangnya Burnley. Nah, di situ United sebenarnya nggak main bagus-bagus amat gitu loh. Mereka banyak banget nyanyain peluang meskipun mereka sebenarnya bisa meng-create yang cukup lumayan, tapi di finishing itu banyak buang-buang. Akhirnya MU cuma menang 1 gol. Itu pun eh, lawan itu pun dengan shoot Pogba yang deflection atau belok arah karena kena kaki pemain Burnley. Jadi selalu seperti ini ya. MU itu nggak main bagus, tapi mereka selalu dapat kemenangan. Bukan selalu dapat kemenangan, dinaungi kemenangan. Itulah yang dibutuhkan untuk menjadi juara gitu loh, ke tangga juara. Nah, contohnya juga match lain sebelumnya yaitu pas lawan Wolves itu juga sama. Ketika Rashford dari sisi kanan itu dia dapat shoot kemudian deflection dan akhirnya masuk ke gawangnya Rui Patricio ya. Iya, iya itu. Gawangnya kipernya Wolves lah. Nah, di match ini juga sama. Tapi dalam hal ini Pogba. United main dengan 4-2-3-1 ya. Mereka banyak nyimpen pemainnya terutama Fred dan McTominay yang mungkin sama Ole bakalan disimpan buat ngelawan Liverpool minggu depan. Ini sebenarnya ya Fred sama McTominay ini seharusnya main reguler ya di MU ini. Cuma match itu butuh kreativitas seorang Pogba dan teknik-tekniknya, dan itu terbukti taktik yang bagus, taktik yang benar oleh Ole. Mungkin ketika mainin Fred ataupun McTominay nggak bakal tercipta gol tersebut gitu. Nah, apakah Pogba bakalan main nanti saat lawan Liverpool? Aku nggak tahu seperti apa skemanya Ole ketika lawan Liverpool nanti. Itu kita pikirin besok. Di match ini semuanya aku seneng sama mainnya Eric Bailly ya, sangat solid di belakang. Orang ini keren. Seandainya nggak cedera dia pasti selalu jadi pilihan utama. Dan juga dengan Maguire ya. Untung aja Maguire di match ini dia nggak terima kartu kuning ya. Mainnya bersih, clean. Meskipun ada beberapa foul yang dia buat, tapi so far dia berhasil mensecure spot di sisi belakang, di sisi back MU, karena dia udah dapat 4 kartu kuning kalau nggak salah. Dan jika match tadi pagi atau lawan Burnley ini dia seandainya dapat kartu kuning, maka dia nggak akan main lawan Liverpool, akumulasi kartu. Di kanan Aaron Wan-Bissaka seperti biasa aku hanya lihat dia sekali doang overlap dalam satu match. Mungkin aku yang kurang merhatiin yang lain ya, merhatiin lagi. Tapi setauku dia cuma sekali. Kemudian Luke Shaw
Nah ini Luxo agak agak ngeselin ini, yang pas dia ngasilin counter attack, tackling, dia tackling ngasilin counter attack yang Cavani akhirnya dilanggar. Coba kalau misal Luxo itu sebenarnya dia nge-tackling pemainnya Burnley, kurang tahu siapa, lupa aku. Itu dia nge-tackling bola, cuma follow up-nya itu pada akhirnya kena kakinya musuh. Nah di situ kan fokus dia kan sebenarnya ke bola gitu ya, dia nggak bakal bisa ngendaliin follow up-nya gitu loh. Nah itu yang dipertanyakan, seharusnya Burnley ini bisa aja dapat kartu merah, itu si Robbie Brady kalau nggak salah, Robbie Brady ya, bisa aja dapat kartu merah, dan jalannya pertandingan pasti bakalan berbeda. Itu karena itu termasuk di awal pertandingan ya, di menit-menit berapa itu, dan bisa aja MU menang dengan jauh lebih banyak seandainya ada kartu merah yang diterima oleh pemain Burnley. Sisi belakang udah, sisi tengah Matic sangat solid match ini. Dia umur udah tua tapi ya emang defensive midfielder ini ya, di umur nggak terlalu ngaruh lah buat seorang gelandang bertahan tuh. Menurutku gelandang bertahan tuh semakin tua tuh semakin jadi, asal fisiknya secara stamina dan strength oke. Jadi ketika dia duel itu masih oke lah, sebab semakin dia tua pengalaman kan semakin banyak gitu. Jadi seorang defensive midfielder seperti Matic masih bisa dipakai di MU dan terlihat jelas kontribusinya dari build up. Paul Pogba nggak usah ditanyakan lagi, man of the match. Dia naik turun membantu serangan, cuma dia nggak sedinamis Bruno Fernandes ya, cuma ya aku pengen melihat lebih banyak pergerakan sih dari Pogba. Dia agak males, secara work rate kurang ya. Sampai sering banget diatur sama Bruno tuh, beberapa momen diatur Bruno buat buka ruang, dan ya itulah Pogba. Cuma dari shootnya itu kemenangan MU didapat, jadi salut buat dia. Mungkin dia bakalan dapat spot nanti buat lawan Liverpool. Bruno Fernandes, Bruno seperti biasa ya, di The Bruno Thing, bikin ruang kanan kiri tengah, ada di mana-mana. Meskipun inilah sosok yang nomor 10, pemain di belakang striker yang benar-benar dibutuhin MU gitu loh, dimana dia work rate-nya sangat tinggi, dia bisa buka ruang sana sini gitu, dia ada di mana-mana. Marcus Rashford di sisi kanan kurang efektif seperti misal dia dibanding dia di sisi kiri ya, mungkin karena dia nggak bisa, istilahnya kalau kaki kanan kan dia lebih banyak melebar gitu kalau di sisi kanan, sementara di sisi kiri dia bisa langsung nusuk. Anthony Martial dia buang banyak banget kesempatan yang sebenarnya ada, dia free shoot 2 kali, dimana dia satu diblok oleh pemain Burnley, Tarkowski kalau nggak salah, dia dari corner atau dia dribble tapi ya begitulah. Terus ada umpan L1 segitiga, umpan lambung dari Cavani gitu ya, yang chipnya Cavani yang dia nggak berhasil golin, ditutup sama ini Nick Pope. Cavani match ini dia banyak ini ya seperti Cavani lah, selalu bersemangat, passionnya. Aku seneng banget sama pemain ini. Coba dia ke MU lebih muda, di usia yang lebih muda gitu, pasti jadi pilihan utama di depan. Serius ini Pak. Ini orang main passionnya penuh banget, maksudnya dia berani bertempur gitu loh, berani istilahnya duel, berani berekspresi, ada ekspresinya gitu, persis kayak Bruno. Dua orang ini benar-benar dibutuhin di MU. Mereka punya karakternya yang strong Pak. Nggak kayak manajer kita, yang nggak kayak Ole gitu, dimana ya diem di pinggir lapangan gitu-gitu. Next, MU lawan Liverpool, semoga bisa ya MU mempertahankan pucuk klasemen ini, karena ya itulah
kesulitannya mendapatkan puncak klasemen itu jauh lebih mudah ketimbang mempertahankannya. Jadi kita nanti bakal pertanyakan sekonsisten apa sih Manchester United ini. Kita ketemu lagi di minggu depan pembahasan MU dan Liverpool.